Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya? Masih tetap semangat ya? Kita harus tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PLBJ. Tapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita baca basmalah sama-sama, dilanjut dengan doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Nah, coba kalian buka LKS PLBJ kalian. LKS PLBJ kalian halaman 35. Di situ ada bab 4, permainan umpet batu. Kalian dengarkan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permainan umpet batu. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari permainan dari daerah Betawi atau dari daerah Jakarta. Yang pertama Cici Putri dan yang kedua permainan Kakak Mia. Nah, sekarang permainan yang ketiga, umpet batu, namanya umpet batu. Nah, permainan umpet batu itu disebut juga, permainan umpet batu nih disebut juga umpetin batu atau tamat. Ya, Ibu ulang lagi. Permainan umpet batu disebut juga umpetin batu atau tamat. Ya. Nah, bagaimana cara bermain umpet batu? Nah, umpet batu adalah permainan tradisional khas anak-anak di Jakarta. Semakin banyak pemainnya, permainannya akan semakin apa? Akan semakin seru. Karena apa? Akan semakin seru. Dan arena bermainnya juga dibuat dari 3 buah garis. Nah, garis yang ketiga ini harus dibikin apa? Sejajar atau sama, panjangnya sama, pendeknya sama. Nah, setiap garis berjarak apa? Berjarak 2 sampai 3 meter. Ya. Permainan umpet batu menggunakan alat. Nah, alatnya itu adalah sebuah apa? Sebuah batu. Disebut permainan umpet batu atau umpetin batu atau tamat. Ya, kalian buka halaman 36. Kita lanjut lagi. Nah, cara bermain umpet batu adalah nih, yang pertama nih. Pertama dibuat 2 kelompok. Nah, tiap kelompok itu jumlahnya harus sama ya. Misalkan kelompok A dan kelompok B. Kelompok A jumlahnya 5, berarti kelompok B juga harus 5. Nah, salah satu kelompok ini nih, kan ada 5 nih, 5. Nah, salah satu kelompok ini menunjuk untuk jadi apa? Untuk menjadi ketua kelompok. Nah, menjadi ketua kelompok. Tuh, ada satu orang ketua kelompok. Nah, kelompok yang satu berdiri di garis paling kanan, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Nah, kedua kelompok ini dipisahkan dengan apa? Oleh garis tengah. Ya. Karena apa? Kan tadi bikin garisnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, tiap kelompok berdiri di kanan dan kiri. Nah, tengah-tengahnya kan masih ada garis. Nah, itu sebagai pemisah. Nah, berdirinya saling apa? Tiap kelompok itu berdirinya berhadapan. Nah, kemudian masing-masing ketua kelompok itu maju ke garis depan yang tadi tuh, yang ada di tengah-tengah, untuk melakukan apa? Suten. Suten itu suit, atau suit? Ada batu gunting kertas. Biasanya kamu suten gitu. Kalau ibu dulu namanya suit atau suten. Suit dari jempol, jari ibu jari manis dan kelingking. Tuh, contohnya jempol sama jempol. Ya. 2 kelompok, ketua kelompoknya maju ke depan nih, ke garis yang tadi tuh, yang ada di tengah-tengah. Kemudian apa? Kemudian melakukan suten. Nah, suten atau suit itu dilakukan apa? Untuk mencari pemenang. Untuk mencari siapa nih yang duluan main. Sebelah kanan apa yang sebelah kiri nih yang duluan main. Kalau home pimpa itu apa? Untuk mencari apa? Untuk kayak giliran, mencari giliran.
kamu pertama, kedua, ketiga. Kalau hom pimpa tuh bareng-bareng. Hom pimpa alaihom gambreng. Ya, itu bareng-bareng. Kalau suten 2 orang. Untuk mencari pemenang, siapa yang jalan terlebih dahulu. Nah, setelah mengetahui siapa pemain yang lebih dahulu main, kelompok yang menang, suten, menebak terlebih dahulu. Nah, menebak apa? Tangannya, semua tangan ada di belakang. Kayak kamu bawa apa ya? Kayak kamu gemblok nih, gemblok teman kamu di belakang tangannya. Ya. Saat permainan telah dimulai, anggota kelompok berdiri sejajar semua. Tadi misalkan yang kelompok A yang menang, yang B kalah. Berarti kelompok A berdiri berjejer di garis yang sebelah sebelah kiri. Ya, kan tengah-tengah kosongkan garis. Nah, berjejer baris, kemudian sambil berdiri, tangan diletakkan di belakang. Kemudian ketua kelompok yang B tadi, mereka megang batu kecil, lalu berjalan di belakang anak buahnya. Pelan-pelan kemudian meletakkan batu di salah satu anak buahnya. Nah, setelah batunya diletakkan di tangan salah satu anak buahnya nih, kemudian ketua kelompok menaruh batu ini tanpa diketahui oleh kelompok yang A. Nggak boleh tahu kelompok yang A. Nanti kelompok yang A tinggal menebak batunya ada di mana. Digenggamnya sama siapa nih? Ya, ada di posisi tangannya di sebelah mana? Sama siapa? Nah, setiap anggota berusaha membuat wajah atau mimik seolah-olah megang batu. Kamu mukanya pura-pura lagi megang batu gitu, agar kelompok lawannya percaya, oh berarti dia tuh yang megang batu tuh. Nah, seperti itu. Kelompok kedua mencoba menebak batu adanya di sebelah mana. Jika tebakannya salah, maka anggota yang megang batu tadi maju ke depan 1 langkah. Begitupun seterusnya sampai di depan semua. Ya. Dulu kalau ibu masih sekolah sering mainin seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin kalian nggak pernah melihat ya. Tapi jika tebakannya benar, maka kelompok yang B berhenti bermain, kemudian diganti dengan kelompok yang A, gantian bermainnya. Nah, kelompok yang menang adalah kelompok yang lebih dahulu sampai ke garis tengah. Jika semuanya nyampe ke garis tengah nih, baru itu menang. Nah, itulah permainan umpet batu. Permainan umpet batu itu dimainkan secara berkelompok. Permainannya juga sama seperti kayak bermain tebak-tebakan di mana letak batunya ya yang diumpetin. Kan namanya apa tadi? Umpetin batu atau tamat. Nah, nilai luhur dalam permainan umpet batu, nilai luhurnya pertama mendidik karakter kamu nih, belajar disiplin untuk mau diatur oleh pemimpin. Kemudian permainan umpet batu juga mengandung banyak pelajaran. Tahu nilai-nilai luhur. Contohnya melatih kejujuran, kekompakan kelompok, bekerja sama bersama teman, menerima kekalahan dengan lapang dada. Kalau kalah jangan marah-marah, nangis jangan. Tapi kalau menang juga nggak boleh tinggi hati atau sombong. Ya, nggak boleh. Melatih terus, kemudian dapat melatih sikap sportif, kejujuran, lalu belajar patuh kepada ketua kelompok. Nah, itulah permainan sekilas tentang permainan umpet batu atau umpetin batu atau tamat. Ya. Ibu akhiri dengan kita baca sama-sama ya, baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan untuk tugasnya nanti ibu share ya. Ya, sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat mengerjakan, selamat menulis, tetap semangat, dan selamat liburan. Dadah.